Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ketua DKM beserta pengurus yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para hujjaj, para alim ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita sudah sama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Sholat tarawih tinggal sholat witir lagi ya setelah kultum. Mudah-mudahan insyaallah amalan ibadah kita yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita laksanakan nanti selama di bulan Ramadan, semoga amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa malam ini malam yang ke-8. Sudah 1 minggu hadirin kita puasa. Ya, kayaknya nambah hari nambah cepet puasa ya. Saya masih ingat kultum di sini hadirin. Ya, udah kultum lagi baik di sini. Jamaah rahimakumullah, bicara masalah keutamaan bulan suci Ramadan, kalau boleh kata ulama, 1 tahun itu dijadikan semua Ramadan karena begitu besar keutamaannya. Apalagi Pak Ustadz ya. Kalau bisa setahun Ramadan, tiap malam luyur dulu ke masjid musola. Paham kan? Ya udah kalau paham. Jamaah rahimakumullah, ini panennya umat Islam hadirin. Yang namanya bulan suci Ramadan itu yudha'ifu liman yasha, amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Amalan yang sunnah dinilai seakan amalan fardu, dan amalan yang fardu itu dilipat gandakan menjadi 700 bahkan 7.000 kali lipat, bahkan bisa lebih. Hanya Allah yang tahu. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang rahasia. Kalau kita sholat datang ke masjid, tetangga, keluarga tahu kalau kita ke masjid. Kalau mau zakat ada muzaki, ada mustahik. Ada yang mau zakat, ada yang menerima. Orang tahu. Ibadah haji dan umroh pun orang tahu, tapi ibadah saum nggak ada yang tahu. Kalau seandainya nggak mau jujur gitu ya, karena kita kan memang Ramadan dilatih menjadi orang yang jujur. Walaupun nggak ada siapa-siapa hadirin, di rumah ada makanan, ada minuman, ya kan, sisa rendang sepotong setengah hadirin. Nggak ada siapa-siapa di rumah.
istri berangkat ke pasar. Lah kalau kita mau nggak jujur, makan rendang setengah potong hadirin sama nasi sepiring setengah. Masya Allah, makan nikmat banget karena imannya lemah. Dimakan hadirin, udah habis datang istri, waalaikumsalam. Ngelihat suaminya Pak duduk, Masya Allah, di atas balek, romanya lemes banget. Lemesnya bukan karena apa-apa hadirin, karena kekenyangan. Ditanya sama istrinya, Pak, romanya hari ini puasa lemes banget. Ini Masya Allah beda banget ini puasa. Ya beda, orang buka dia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah ibadah yang sirriyah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhirat kalau kita niat segala sesuatunya ikhlas karena Allah, nanti Allah masukkan kita ke dalam sorga dirahasiakan oleh Allah. Enggak ada yang tahu hadirin. Jadi makanya amal ibadah itu kudu ikhlas. Sebab kalau kita nggak ikhlas nih capek Pak. Kalau pengen ngarepin pujian capek. Ini ada cerita nih. Ada orang pamrihnya kepada manusia. Ada mantu pengennya dipuji dulu sama mertua. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika emang ini yang namanya mantu main ke mertua, rumahnya dekat musola. Kata mertua tuh, ikut saya yuk. Kemana? Abah, ke musola. Akhirnya ke musola. Itu mantu ajan hadirin, dienak-enakin lagamnya, lagam Madinah. Habis ajan solawatannya tibil kulub, enak. Ternyata jamaah rahimakumullah, habis ajan ini mertua nggak ada reaksi, nggak ada pujian sama sekali, nggak nyanjung pisan sama mantu, segitu suaranya enak. Solawatan dienakin nggak disanjung, sampai pulang di rumah diem aja Pak, nggak ada sanjungan pisan. Iseng nih si abangnya ini nanya sama istrinya, Neng, mau nanya nih Neng, saya ajan, solawatan, komat dienak-enakin, abang nggak muji pisan sama abang. Kata istrinya, abang emang belum tahu Bang? Belum, abah saya budeg. Jadi kan capek ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ini ibadah hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Jangan ada pamrih kepada makhluk, sehingga Ramadan melatih diri kita menjadi orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terutama hadirin di bulan Ramadan ini, jaga 5 amalan. 1, puasa bukan hanya nggak makan nggak minum, tapi mata kita juga sama. Ya kudu puasa, jangan lihat sesuatu yang tidak disukai Allah. Telinga kita juga sama, jangan mendengarkan sesuatu yang tidak disukai Allah. Lisan kita, tangan kita, kaki kita, terutama hati kita jaga. Hati kita terus senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Karena orang yang selalu banyak berzikir, hatinya diberikan ketenangan jiwa. Jamaah rahimakumullah, lalu di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita senantiasa menjaga selama bulan Ramadan tarawih jangan sampai libur. Ya kadang kala mohon maaf sedih Pak, di mana-mana emang musiman. 10 awal Ramadan masjid musola Pak, ya Allah membludak. Ramai hadirin. Iya, sampai jalan-jalan pada ditutup hadirin. Iya, pasang tenda. Ya saking jamaahnya banyak. Saking semangatnya nyambut Ramadan. Itu saking senengnya sama bulan Ramadan, ibu-ibu ya sama bapak-bapak sama. Itu orangnya masih di rumah Pak, kopiahnya udah di depan. Iya, ditutup sama sejadah aja. Udah pesen tempat, jangan sampai ada yang nempatin. Sama juga ibu-ibu, ya, orangnya masih makan kolak hadirin di rumah. Itu makanannya udah berderet, berjejer, udah pada datang hadirin. Karena apa? Saking semangatnya Ramadan. Bisa bayangin kalau seandainya sholat Isya saat ini kita nikmati,
Saat sholat isya kita rasakan ramehnya seperti ini, di luar bulan Ramadan tetap ramehnya seperti saat ini di Muhajirin, bisa diyakinkan maka lingkungannya pasti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi di bulan Ramadan jangan sampai tinggal tarawih. Itu pesan Rasulullah. Lalu yang ketiga, di bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Berbagi, apalagi ada ya takjil di sini kan bagian jadwal. Itu mari berlomba-lomba kita. Kata Nabi, barang siapa yang mempersiapkan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa. Jadi kalau kita ngasih korma hadirin 100 ya kan, biji kurma, buah kurma, 100 buah kurma, menyediakan untuk orang yang buka puasa, itu pahalanya sama dengan 100 orang yang berpuasa. Itu keutamaannya. Makanya usahakan selama bulan Ramadan, jamaah rahimakumullah, ada rezeki, yuk kita terus mana ya orang-orang yang membutuhkan untuk adanya buka puasa bersama, insyaallah rezekinya tidak akan berkurang. Amin ya rabbal. Lalu yang ketiga, selama bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Kalau bapak-bapak ibu-ibu al-muhajirin mah insyaallah lah sehari 5 juz mah lewat lah insyaallah. Ya Pak. Ya 5 juz lewat kan? Lewat, nggak kecadak-cadak. Usahakan hadirin baca Quran. Orang yang rumahnya sering dibacain Al-Quran, bapak ibu bisa rasakan insyaallah Pak damai keluarganya. Ibu kalau rajin baca Quran sehari minimal seandainya ya 100 ayat, ibu nanti bisa rasakan Bu, damai keluarganya. Walaupun suaminya pendapatannya sebulan hanya 12 juta, yakin adem. Ayem, alhamdulillah. Udah suami gajinya 750 hadirin. Masya Allah. Iya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu selanjutnya di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah berdoa, terutama di saat menjelang waktu buka puasa. Jadi 3 menit Pak sebelum buka, bapak ibu banyakin doa sama Allah, minta supaya barokah umur kita nih. Alhamdulillah ya Allah panjang umur. Banyak saudara-saudara kita ngarepin Ramadan ternyata nggak sampai hadirin, nggak ketemu Ramadan. Tahun ini alhamdulillah kita masih panjang umur, ya kan. Masalah duit mah nomor sekian hadirin. Buat apa uang banyak tapi kalau kita ini mohon maaf nggak sehat badannya. Ya, yang penting badan sehat, duit banyak kan enak hadirin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana supaya gampang rezeki? Nggak ada cara kecuali banyak ibadah. Kalau kita banyak minta sama Allah, banyak ibadah sama Allah, Pak, ada rezeki namanya min haitsu la yahtasib. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah hikmahnya ibadah. Jadi orang kalau rajin ibadah Pak, yang namanya beras awet, yang namanya duit awet kalau nggak dipakai hadirin. Iya, iya, ya kali ganya aja berkah. Giliran mau masak ada yang undang tahlil, kan gitu ya. Datang ke tahlilan dapat berkat, nggak masak-masak pas seminggu. Inilah hikmahnya barokah ibadah. Yang terakhir, di bulan Ramadan usahakan ikut ambil bagian i'tikaf di masjid. Jadi kalau ada waktu Bapak jam 2 jam 3 datang ke masjid, ngadu sama Allah, wa du'aun mustajabun. Doanya orang yang berpuasa nggak ditolak sama Allah, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang malam ini kumpul bersama-sama, sholat tarawih bersama-sama, sholat witir bersama-sama, senantiasa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.